Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison 9. Dan khusus tema GoPlay hari ini, gue akan update tentang bioactive enclosure untuk enclosure tarantula Hysterocrates gigas. Jadi, teman-teman kalau ada yang ngikutin sebelumnya bahwa gue sempat bikin ini enclosure gitu ya dari modelan kayak akuarium kayak gini. Gue pakai yang tadinya awalnya gue pakai yang ini kayak model gex gitu loh, gex kaca gitu ya kan. Terus dalamnya tuh gue kasih akuarium kecil, ceritanya gitu. Jadi awal awal mula gue bikin tuh, terus kenapa gue belum bioaktif, karena memang gue pakai isopod sama springtail waktu itu, gue sebar beberapa segala macam. Terus di akuariumnya itu gue kasih ikan ceritanya. Nah, uh, kenapa begitu? Karena memang Hysterocrates gigas itu dia adalah tipikal tarantula yang bisa nyelam, teman-teman. Jadi di nama common name-nya adalah Cameron red baboon gitu. Jadi dari keluarga babun. Nah, Hysterocrates genus Hysterocrates gini ini memang istilahnya dia tuh memang beberapa spesies itu bisa bisa nyelam gitu ya, bisa nyelam. Dan yang paling terkenal atau paling familiar untuk istilah paling gampang didapat lah ya, boleh dikatakan itu adalah yang spesiesnya gigas. Jadi Hysterocrates gigas. Sebenarnya ada di genus itu ada beberapa lagi. Ada yang Hercules, gue juga ada, cuma masih sling. Terus ada Hysterocrates Hercules, gigas, dan satu lagi yang gue lupa yang dia punya femur kayak gede berotot gitu, kayak apa, elephant ada elephantnya deh kayak gajah. Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya, gue lupa nama spesiesnya apa, yang pasti genusnya Hysterocrates. Nah, khusus yang gigas ini gue dapat adult female-nya gitu ya, dan gue ada male-nya walaupun belum mature. Rencana nanti gue akan breeding juga, cuman karena memang gigas ini salah satu genus salah satu spesies favorit gue. Jadi gue bikinnya ini udah terniat lah gitu ya, boleh dikatakan terniat. Kenapa dibikin terniat? Karena memang enclosure gigas ini, teman-teman, yang tadi gue bilang gue pakai gex gitu ya, sekarang gue ganti, gue custom di Red Love Cage gitu ya. Gue custom, nanti teman-teman sekalian gue kasih lihat aja ya customnya kayak apa. Jadi gue turun dikit. Nah, ini mungkin teman-teman kelihatan, ini ada 2 kompartemen, teman-teman. Mungkin kalau ada yang nyimak pembahasan pertama gue tentang ini, udah pernah lihat gitu ya, di Instagram gue juga ini udah beberapa kali gue posting. Jadi 2 kompartemen, yang ini adalah untuk tarantulanya, ini untuk ikannya gitu ya. Gue bikin 2 kayak gini, dan tetap bioaktif. Kenapa? Karena memang gue tambahin lagi isopod, springtail, dan gue sempet pakai live plants atau tanaman asli gitu ya, tanaman asli, walaupun ujung-ujungnya gagal. Tanaman aslinya nggak bagus lah, pokoknya jadi pada layu. Akhirnya gue take out. Nah, ini boleh dibilang adalah enclo gue yang terniat gitu ya, yang paling effort, baik itu secara terniat. Kenapa terniat? Karena secara cost, udah pasti secara cost ini adalah gue bikin enclo ini yang termasuk yang paling mahal yang pernah gue pakai lah istilah untuk bahan-bahan enclo. Cost juga termasuk time consuming gitu ya, karena memang uh, boleh dikatakan gue rencanain bikin ini segala macam tuh, gue bukan nego, sorry, apa, gue ngobrol gitu ya sama si Red Love Cage, itu lumayan lama. Nah, biar teman-teman enak lihatnya, gue akan turunin kamera gue akan pakai gimbal gitu ya. Jadi teman-teman, sorry kalau nanti agak gangguan, karena gue pakainya tripod statis dan dia nggak bisa lebih turun lagi. Gue pengen teman-teman lihat lebih dekat gitu ya. Jadi bear with me ya teman-teman, sorry ya, bear with me in a moment. Gue copotin dulu. Oke, ya beginilah nih, soalnya gue pakai gimbalnya tuh nggak bisa tinggi, jadi maaf ya teman-teman ya. Oke, gue nyalain dulu gimbalnya. Oke, dan gue balikin. Nah, gini. Oke, teman-teman. Jadi dari sini, nah, gini kan lebih enak lihatnya. Nah, jadi teman-teman, ini kalau teman-teman bisa lihat Red Love Cage, gue deketin lagi dikit ya. Iya. Iya. Nah, itu ya Red Love Cage. Oke, ini ada logo gue karena memang ini customize, jadi gue request logo. Nah, ini sebenarnya adalah enclo yang boleh dikatakan tipikal. Gue bahas enclo-nya dulu ya teman-teman ya, belum akuariumnya. Kita bahas terrariumnya dulu deh. Jadi enclo-nya yang ini gue request adalah enclo grower yang sekali lagi punya 2 tingkat. Jadi ini kalau gue jauhin dikit teman-teman gitu ya, teman-teman akan lihat space-nya kayak gini. Sorry, gue nggak bisa gerakin banyak karena banyak kabel di belakangnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tingkat atasnya nih ya. Segini, terus dia ada tahanan di sini gitu ya. Ini gue jelasin dari awal aja teman-teman gitu ya, buat yang mungkin baru lihat supaya mereka juga paham gitu ya, konsepnya gimana nih enclosure. Jadi ini ada tahanan, panjangnya ini sendiri, enclosure-nya panjangnya saya lupa 25 ya, 25 cm. Oke, 25 cm. Lebarnya nih lebarnya 40 ya. Jadi nah dari sini nih, ini lebarnya 40 teman-teman. Ini 25. Tingginya itu 30 gitu ya, tingginya 30. Nah, ini sebenarnya boleh dikatakan gue split nih tingginya nih. Jadi gue geser lagi dikit ya. Jadi ini adalah 15 cm dan ini 15 cm di bawahnya. Nah, di bawahnya sendiri teman-teman itu ada pintunya dong. Jadi gue turunin gini ya. Nah, ini tuh ada pintu gini
yang dimana kita bisa akses lewat bawah. Jadi kalau tarantulanya kebetulan lagi nongol di bawah atau lu mau feeding lewat bawah gitu, karena mungkin tarantulanya diambil jalur ke bawah, maka bisa lewat dari sini gitu. Kenapa gue bikin gitu? Karena baik lagi Hagigas ini sebenarnya dia adalah blower teman-teman, atau fosorial. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah burrow hole-nya dia nih, lubang dia ngegali. Jadi dia ngumpet di sekitar belakang sini. Ini bisa gue tarik nggak ya? Bentar. Sorry ya, ini gue copot aja kabelnya. Oke, biar teman-teman bisa lihat. Puter ya. Ini juga harus copot ternyata. Oke, gue puter gini. Nah, malah nggak kelihatan. Jadi teman-teman, ini nih ya, di bawah sini nih, ini adalah burrow hole-nya dia nih teman-teman. Gitu ya. So, gue kalau feeding, gue bisa lewat sini. Gue masukin pinset gue lewat sini gitu ya. Oke, gue masukin pinset lewat sini, terus gue jatuhin feeding prey-nya deket-deket sini. Gitu. Ya, dan ini yang pasti agak susah ngeliatnya sih, karena gue juga susah ngeliatnya. Nah, itu sih ada kakinya, cuman ya baik lagi ya, karena keruh gitu ya, banyak kokopit, sehingga agak PR ngeliatnya. Sebentar, buat teman-teman gue sediain ini, coba ya, kita coba dari sini. Gimana, kelihatan nggak ya? Coba deh komen, teman-teman komen kalau ada yang kelihatan ya. Oke, gue sih nggak yakin. Oke, nah kita akan bahas satu-satu apa aja yang jadi info ini gue lengkapin apa aja. Ini udah pas kelihatan nih kipas gitu ya. Kok sampai pakai kipas sih Le gitu ya. Jadi bear with me a second gitu ya. Jadi ceritanya, oke, baik lagi. Jadi ceritanya awalnya itu enclo ini gue cuma lengkapin dengan, udah kelihatan nih lampu ya, lampu akuarium sama ini. Kalau gue buka, by the way ini ada 2 pintu teman-teman. Ini gue buka nih. Nah ya, pintu pertama, ini pintu kedua khusus akuariumnya. Jadi emang gue pisah gitu, pintu akuarium sama pintu enclo-nya. Nah, ini teman-teman. Oh, jadi gelap. Nah, gini aja nggak apa-apa. Jadi ini baiknya tadi gue bilang, ceritanya ini kan adalah enclosure si tarantula, sedangkan ini si akuariumnya gitu ya. Akuariumnya di sini. Jadi ceritanya tuh maksud gue pengen dia punya punya tempat buat dimana dia hidup selayaknya tarantula, yaitu tanahnya gitu. Jadi ini kan tadi kan 2 lantai nih, yang ini bisa gue buka nih kan. Yang tadi jadi tujuan, tadi gue dijelasin tujuan ini adalah kalau dia lagi ke bawah dan gue mau feeding gitu biar gampang, ini ada aksesnya gitu ya, lewat bawah sini. Oke, lewat bawah sini gue bisa feeding. Nah, ini sebenarnya ada lubang ini teman-teman. Kalau gue korek jari gue ini tembus ke bawah gitu ya. Jadi ini pun ada primate burrow-nya gitu ya, lewat sini tadi yang gue kasih lihat. Oke, jadi di pojok situ tuh ada primate burrow. Nah, gini deh. Gue tembak cahaya deh teman-teman. Ya, just in case orang akan lihat tuh. Nggak kelihatan ya. Nah, itu tuh. Kali ini gue matiin. Wait, ini terlalu terang. Nah, nggak kelihatan juga. Nah, itu tuh. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah tuh, kalau gue senterin tuh tembus gitu. Kenapa? Karena memang di sini nih ada primate burrow yang gue bikin gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, terus selain tadi khusus untuk tarantulanya, ini gue nyalain lagi. Selain tadi khusus untuk tarantulanya, ini juga dia juga ada gue tambahin dia selain tadi lampunya lampunya akuarium, termasuk sampai filter gantung teman-teman. Jadi gue taruh filter gantung di akuariumnya gitu ya, di sisinya. Sekarang gue kasih lihat deh. Oke, gue nyalain. Ini lampunya. Nah, kalau teman-teman bisa dengar, ada suaranya. Oke, gue sekalian turunin kamera ya. Terbalik. Oke. See this one? Yes, ini adalah filter gantung teman-teman. Jadi yang kayak buat di mana? Di aquascape gitulah ya. Gue pakai filter gantung kayak gitu. Oke, jadi ini fungsinya buat si ikan-ikannya. Terus ini adalah akuariumnya. Oke, kalau dari depan mungkin akan kelihatan lebih jelas. Jadi ini yang tadi gue bilang lubang primate burrow, itu ini. Ya, jadi ada primate burrow-nya di sini. Itu. Oke, sedangkan si tarantulanya ternyata lebih milih untuk ngumpet di bawah hiding cave ala krokodil gitulah. Ya, jadi itulah kurang lebih strukturnya kayak gitu. Nah, lalu ceritanya kenapa sampai ujuk-ujuk ada kipas, itu gara-garanya gimbal gue mati. Oke, kita balik ke sini aja. Kita balik ke si lampu yang statis. Nah, jadi ujuk-ujuk kenapa ada kipas tadi gitu. Jadi ceritanya nih, awal-awal ketika gue susun ini gue tutup dulu.
kita nggak mau tiba-tiba tarantulanya say hi, digas dan dia kabur gitu ya kan. Jadi istilahnya ketika gue susun ini tuh dia tuh sempet berembun teman-teman, berembun parah. Jadi tuh ini benar-benar ketutup sama embun. Oke, karena memang pada dasarnya sebenarnya gue nggak minta airflow banyak gitu ya, karena maksud gue itu supaya bisa apa, menjaga kelembaban gitu sebenarnya. Oke, namun ternyata karena dia ada lampu, ada filter gitu ya, itu dia generate panas gitu ya, sehingga ujung-ujungnya ini semua enclosure gua, literally semua sisinya ini, kecuali yang bawah gitu ya, tapi semua yang di atas ini itu ketutup embun, nggak kelihatan sama sekali. Jadi embunnya cukup ganggu kalau menurut gua gitu ya, sampai berembun itu. Jadi akhirnya gua putusin untuk pakai apa ya supaya mengatasi masalah berembun yang parah ini gitu, karena ya itu tadi gue bilang filter sama lampunya gue curigai atau gue tengarai dia generate panas gitu tentunya, karena kan harusnya filter gantung ini kan harusnya memang diperuntukkan untuk aquascape, di mana dia nggak ketutup gitu. Ini kan kondisinya enclosure-nya ketutup gitu, sedangkan untuk filter aquascape ini harusnya sih dia filter gantung di luar kan gitu ya. Karena jujur gue coba-coba cari apa ya, filter apa yang kira-kira cocok dengan akuarium yang ukurannya cuma 15 kali tingginya ini 20. Jadi kan ini ada batas tengah nih teman-teman, ini ada batas tengah nih ya, ini tuh segini tuh cuma 20 cm, jadi 10 nya lagi kan tadi 30 tingginya, 20 batas, 10 nya ini buat ranting-ranting atau akar ini gue nih, akar bakau inilah gitu ya. Sorry, rasa mala ya, nama akarnya gue lupa, rasa mala apa. Jadi akar ini intinya bisa ngejulur gitu ke sana. Jadi ini cuman ada space 10 cm terbuka, terus ini pembatasnya adalah 20 di batas airnya. Jadi dengan akuarium lebar 15, tinggi 20 gitu ya, terus panjang 25, itu sebenarnya akuarium cukup kecil. Nah ini ada isinya sebenarnya teman-teman, ikan moli gitu ya. Gue isi 3 ekor. Jadi karena begitu, pas gue baca-baca, jadi ketika gue bikin nih akuarium, gue tuh akhirnya jadi sedikit banyak cari info tentang aquascape gitu ya. Jadi sorry, nyeruput dulu. Jadi ceritanya di aquascape juga pada bilang bahwa lampu akuarium itu generate panas gitu, sehingga ada kipas angin yang memang dibikin khusus buat bikin adem gitu, tanda kutip bikin adem permukaan air aquascape. Nah teman-teman yang ngerti aquascape monggo banget komen, kasih gue masukan, kasih gue saran, kritik juga boleh, apapun gitu ya, atau bahkan mau nyawer monggo banget gitu. Oke, kita lanjut. Nah jadi gara-gara kayak gitu akhirnya ini selalu berembun gitu ya, dan karena memang ini gue arahnya ke aquascape, makanya gue akhirnya nyari solusinya apa sih kalau teman-teman di aquascape itu solusinya apa buat yang kayak gitu-gitu, dan akhirnya ketemulah fan tadi yang gue kasih lihat ya di belakang. Jadi ini gue pakai 5 fan gitu ya, 5 fan. Dan itu memang fan khusus untuk aquascaping gitu. Jadi ini kalau gua puter, ini gue cabutin dulu ya, karena ini banyak kabel lampu sama kabel filternya guys. Jadi gua kalau mau angkat-angkat, gua mau kuras-kuras tuh gua harus copot-copotin dulu semuanya. Oke. Sih, jadi nih makanya gue bilang tadi ini akuarium enclosure paling effort, cost and time consuming yang pernah gue bikin. Nah, jadi ceritanya teman-teman, itulah kenapa gue pasang fan ini gitu. Jadi ini satu fan-nya lebarnya 8 cm standar gitu ya, kayak buat komputer. Nah, gue pesen yang isi 5 gitu. Jadi di sini tuh dalam sini nih, ini gue sangkutin ke dia punya airflow di dalam gitu. Jadi dari airflow itu gue kabel tis ke batangannya ini, terus ya udah intinya fan ini akan mensuplai udara ke dalam enclosure ini gitu. Karena gue udah coba tambahin airflow gitu ya. Di sini nih sebenarnya ada lubang-lubang tambahan. Oke, ada 16 lubang yang gue lubangin pakai besi solder, hasilnya jadi nggak rapi, jadi jelek. Gue nyesel sih sebenarnya, jujur gue nyesel ngelubangin ini, kenapa nggak langsung aja gue pakai fan gitu. Jadi ini buat apa experience aja sih. Jadi dari pengalaman gue gitu, mungkin teman-teman yang mau juga coba bikin enclosure yang agak effort kayak gini gitu ya, mungkin mau miara gigas, mau miara pakai akuarium juga segala macam, saran gue soalnya gini teman-teman, kalau pakai yang model ini nih model Gex begini, ini kan nggak akan pernah embun gitu ya. Kenapa? Karena memang lubang udara di atasnya banyak gitu ya, jadi nggak bakal pernah berembun. Cuman pas gue pakai ini itu malah rembes gitu. Jadi kalau teman-teman mau akalin daripada PR kayak gue pakai kipas, maka boleh banget minta nanti misalnya teman-teman mau custom enclosure juga kayak gini gitu ya, boleh banget minta agar airflow di atasnya dibanyakin. Monggo silahkan. Jadi depannya tertutup semua, samping ketutup semua gitu ya, belakang ketutup semua, tapi airflow atas misalnya banyak gitu ya, gede-gede misalnya, mau kayak gitu ya silakan aja gitu ya. Itu mungkin bisa jadi alternatif solusi. Kalau gua karena udah kadung bikin kayak gini, ininya udah ketutup, ini airflow-nya dikit sebenarnya gitu ya, gua bikin dikit, sama ini di belakang ada airflow nih tadinya nih gitu, makanya kipas-kipas ini gua pasang sejajar dengan si airflow yang di belakang ini gitu. Ini bagian belakang ya teman-teman, by the way, belakang gini
untuk mensuplai udara masuk gitu. Sejak itu problem solve sih gitu, jujur aja problemnya teratasi akhirnya gitu ya, karena itu tadi gue pasang ginian. Oke, so kurang lebihnya kayak gitu. Dan apa ya, gue tetap punya, mungkin kalau kedepannya kalau gue harus ngedesain lagi yang kayak gini, alih-alih gue buang-buang duit tambahin kipas, mendingan gue akan minta ke si pembuat enclosure ini untuk banyakin lubang udara di atas gitu, intinya sih kayak gitu ya. Jadi supaya balik lagi, ini kan enclosure gigas ini berani lembab ya teman-teman. Jadi karena memang dia habitat aslinya itu di Kamerun itu di pinggir sungai, dan dia bisa berenang, bisa nyelam gitu ya. Kalau mau lihat foto-foto gigasnya lagi nyelam, teman-teman bisa kunjungin IG gue di Spider 9 @spider9 gitu ya, Spider 9 ya, Sierra Papa Yankee Delta angka 3 Romeo 9 gitu ya. Di situ ada beberapa foto-foto gigasnya lagi benar-benar lagi submerge, lagi nyelam gitu di bawah. Jadi memang dia istilahnya bukan tarantula yang takut air gitu ya. Kalau kayak Brachypelma Grammostola kan kita cenderung settingnya kering gitu ya. Kalau gigas ini kebalikan gitu ya. Lu mau kasih tanah becek pun nggak ada masalah sih sepanjang yang gue tahu, karena dulu ketika tempat gue setup ini itu tanahnya juga basah banget gitu. Kalau sekarang sih udah jauh lebih stabil gitu ya, udah jauh lebih, gue udah jauh lebih serak lah gitu ya dengan settingannya sekarang gitu ya. Karena gue bisa atur, ini kan juga kayak lampu kan, gue nggak nyalain tiap hari teman-teman, nggak nyala 24 jam. Jadi lampu itu gue batasin nyala itu misalnya kayak jam gue udah pulang kerja. Karena sekali lagi teman-teman, semua lampu ini ya, yang teman-teman lihat nih ya di enclosure gue itu gue nggak nyalain 24 jam gitu ya. Jadi tolong dicatat gitu ya teman-teman, buat yang pelihara tarantula ini adalah makhluk nokturnal atau makhluk malam, istilahnya yang aktif di malam hari. Sehingga kalau di siang hari gitu ya, gue hampir nggak pernah nyalain lampu ini, kecuali memang tujuannya gue mau feeding, kasih watering segala macam gitu. Gue mau misting, gue mau feeding, gue mau cek mau bersih baru gue nyalain. Selebihnya ini lampu mati, dia cuma dapat penerangan itu dari lampu kamar gitu ya, lampu kamar gue. Oke, dan karena lampu ini nih generate panas juga sebenarnya gitu, walaupun rendah gitu, tapi lama-lama kalau dinyalain kelamaan juga ada panasnya gitu. Jadi sama kayak kipas ini sama lampu yang di akuarium tadi, ini kan lagi gue mati ini teman-teman. Kalau gue nyalainnya lama gitu ya, berjam-jam gitu ya, oke kayak gini, ini maka dia akan bikin alga teman-teman ya. Wah, lampunya copot. Dia bakal alga bakal subur gitu ya di akuarium lu gitu. Jadi ini kan gue pakai yang kayak gini nih modelnya nih, lampu celup gini. Nah ini kalau kelamaan nyalanya teman-teman ya, percayalah mendadak akuarium lu ijo-ijo gitu. Karena gue udah pernah kayak gitu ya. Apa gue nyalain terus-terusan kok ijo-ijo kayak lumutan, ternyata itu alga pas gue baca-baca. Dan salah satu penyebabnya adalah ya lampu ini gitu. Jadi lampu ini harus dibatesin nyalanya tuh mau kapan, nggak istilahnya always on gitu, nggak gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya gue suka nih lampu karena ya buat baik lagi ya, buat visual aja gitu kan, kita maunya cakep dilihatnya gitu. Dan sering banget gue nemuin beberapa springtail itu ada di tepi-tepian akuarium ini, springtail nyari air gitu ya. Ini juga sebenarnya kondisi kokopitnya juga masih cukup lembab walaupun nggak becek. Jadi baik lagi gue udah setting supaya kokopitnya nggak selembab, nggak sebasah, nggak sebecek itu gitu, nggak sebecek pertama gitu. Dengan itu problem untuk yang pengebunan sih beres gitu ya, udah teratasi. Oke, balik lagi ada yang mau nanya nih teman-teman sekalian, yuk kita ngobrol-ngobrol aja. Mau nanya-nanya tentang topik tarantula lain juga boleh di live gua. Maksudnya nggak harus strict nanya tentang apa yang lagi gue bahas, nggak. Monggo kalian mau nanya apapun silahkan ketik komennya gitu ya, mau nanya ini mau nanya itu atau mau kasih pendapat, monggo ya, don't be a stranger lah pokoknya. Oke, terus ini juga gue kasih, mungkin tadi teman-teman ada yang perhatiin, gue dikasih dalamnya itu beberapa batu arang. Oke, jadi tadinya awalnya ini adalah tempatnya si springtail gitu. Jadi alih-alih gue tiup tuh springtail biar pindah, gue cemplungin sama arang-arangnya gitu. Toh arang juga dulu bukan dulu, maksudnya dulu gue pakai arang juga buat ngejaga si kelembapan, karena arang kan juga nyerap airnya lumayan gitu ya. Jadi supaya kelembapannya nggak terlalu yang gimana, dulu gue kasihin arang juga. Terus biasanya ada pitmos gitu ya. Jadi baik lagi kan gue pengen ukur kelembapannya segala macam. Walaupun sebenarnya sih jujur ya teman-teman, ini gigas ini juga termasuk salah satu spesies yang bandel gitu ya, yang nggak rewel sama humidity gitu ya. Lu mau kasih becek banget hayo, kalau kering banget sih gue belum pernah, karena jujur ya baik lagi kan kita juga harus tahu ya dia punya husbandry-nya bagaimana gitu, care-nya gimana. Jadi kalau untuk sampai kering banget nggak pernah, tapi at least untuk yang kali ini itu kelembabannya kayak model tanahnya gue copotin deh. Nih, kayak lu masih
Kalau lu giniin tuh masih kayak nempel di tangan lu, tapi lu tekan ya tangan lu baru berasa basah. Kalau lu tekan banget gitu ya, baru kayak keluar airnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu gue nyetingnya. Kalau kita tes aja yuk pakai ini, yuk pakai hygrometer, kira-kira seberapa lembab sih kandangnya ini. Bentar ya, aduh. Hah. Oke, kita cemplungin aja. Kita mau tes. Kita taruh di yang deket akuarium deh. Nggak deket-deket banget sih. Tengah-tengah. Nah gitu. Saat ini kebacanya kelembapannya adalah 71 derajat Celcius di 27 derajat. 71%, sorry, derajat Celcius lagi. 71% di 27 derajat ya. Oke. Gue jarang ngukur, cuman yang lucunya pas kemarin embunnya parah gitu ya, gue masukin hygrometer, buset, sampai humidity-nya tuh udah di atas 90 gitu kan. Lembab banget, basah itu mah gitu. Oke, terus saat ini semua gue running akhirnya di tanaman palsu, tanaman plastik di fake plant, karena itu tadi gitu ya, gue sempet pakai tanaman asli, tapi ternyata hasilnya kurang oke, karena memang ini kan di dalam ruangan terus ya, dan mungkin gue juga salah pilih tanaman kali ya. Jadi kalau teman-teman ada rekomendasi, coba deh pakai tanaman itu, monggo tulis di komen gitu ya tanaman rekomendasinya, ntar gue akan coba cari. Oke, saat ini sih kayak gitu. Masih terpantau beberapa kali gue lihat bukan springtail, isopodanya itu mondar mandir gitu. Jadi should be, ya harusnya mereka hidup dengan baik gitu ya. Oke, kita cek di sini udah naik ke 77 teman-teman kelembabannya. 77%. Iya benar, humidity 77, suhunya masih sama 27,4 derajat Celcius. Oke. Kalau teman-teman sendiri kira-kira ada nggak nih yang di rumah yang istilahnya bikin bioaktif juga, apapun itu ya, maksudnya nggak harus tarantula men, yang teman-teman bikin, mungkin kalian punya apa, crocodile skink kah, atau apapun lah gitu ya, yang istilahnya butuh humidity-nya rewel gitu. Monggo yuk sharing-sharing yuk di sini, silakan gitu. Nah, kalau untuk tarantula sebenarnya nggak perlu, aslinya sih nggak perlu segininya gitu teman-teman. Maksudnya gigas itu gue pernah miara beberapa kali, nggak sampai yang seribet ini pun pernah, dan apa ya, itu baik-baik aja gitu. Cuman ya karena balik lagi nih, gue emang lagi terniat lah untuk bikin ginian, emang lagi niatin banget, makanya gue bikin tanda kutip seribet ini gitu. Oke, ini gue putar lagi ya. Nah, oh ya satu lagi, sejak gue ada akuarium gini malah lebih ribet nih lebih ribet ngerawat akuariumnya guys, seriously. Maksudnya lu bayangin ya, gigasnya sendiri gue cuma kasih makan seminggu sekali kan gitu ya. Iya seminggu sekali, ini ikannya kan gue at least kasih makan 2 hari sekali gitu. Jadi kasih makanan ikan gitu. Padahal nih kalau Molly ini, gue lagi ngetes nih. Jadi dari kemarin, kan gue sempat ada acara kantor gitu, jadi gue nginep itu dari hari Rabu ceritanya nih, dan semalam baru pulang. Nah terus gue feeding si ikan-ikan ini nih terakhir itu Sabtu guys, jadi sampai hari ini nih seminggu mereka nggak gue kasih peletnya gitu ya, dan ternyata masih aktif, masih hidup sih, walaupun kelihatan perutnya agak kempes. Ntar abis ini gue feeding deh gitu. Cuma maksudnya karena memang gue baca-baca gitu bahwa Molly itu bisa hidup dari makanin kayak alganya gitu. Jadi walaupun lampu gue matiin segala macam, tapi ini kayaknya nih ranting rasa malanya ini kadang belendir gitu teman-teman, belendir. Jadi gue sering banget ngeliat mereka tuh kayak gigit-gigit si batang akar rasa malanya ini sama dinding-dinding akuariumnya gitu. Mungkin udah mulai ada bibit-bibit alga atau gimana. Intinya sih ternyata bisa kok Molly-nya, istilahnya nggak harus makan kayak, kan awalnya kan gue feeding kan 2 hari sekali gitu, 3 hari sekali. Jadi ternyata bisa gitu. Jadi justru dari gara-gara kayak gini, yang tadi gue bilang lebih ribet miara ikannya daripada tarantulanya gitu ya. Karena ya balik lagi, lu orang tahu tarantula kan ini aja makannya bisa 2 minggu sekali gitu, karena udah AF, dan AF itu jarang di gue tuh jarang yang mau makan tiap minggu. Jadi AF itu lebih moody sih kalau gue bilang gitu ya. Ini kayak gue ada bohmei segala macam 3 minggu nggak makan, gue pikir jam primot gitu, ternyata enggak, masih makan lagi gitu. GBB juga sama, bisa 3 minggu baru makan. Wah ini lebih parah. Wah ini gue sempet masuk sebulan 2 bulan lah, 2 bulan nggak mau makan. Gue pikir primot. Terus suatu saat gue iseng lah, jadi gue coba tes feeding karena gue mau mastiin ini primot apa enggak. Ternyata enggak dong, ular Jermannya dihajar gitu. Jadi buat teman-teman yang punya AF, jangan khawatir, nggak usah feeding tiap hari juga gitu ya, karena biasanya mereka moody ya. Gue nggak tahu kalau beberapa spesies, mungkin kayak pulcra gue tuh tiap minggu gue kasih makan hajar terus, nggak ada stoknya. Sampai mau primot juga sama, Sabtu gue kasih makan dihajar, tiba-tiba hari Kamis besoknya primot gitu. Nggak pakai puasa cuy. Oke, ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yuk biar ada obrolan yuk. Gue soalnya sekarang GoPlay itu mesti 45 menit teman-teman, dan kita baru setengah jaman. Oke, gue masih ada waktu buat temen kalian 15 menit ke depan. Yang mau nanya monggo.
Eh, Kalau nggak gue sambil cerita deh ya. Oke, itu tadi kalian udah panjang lebar gue ceritain, gue jabarin tentang si enclosure untuk Hysterocrates gigas ini, teman-teman. Nah, kedepannya memang gue bikin ini kenapa sampai segini segini tanda kutip mewah gitu ya. Jadi balik lagi tadi gue bilang gue punya gigas cowok, gigas male, tapi belum mature. Oke, nah si gigas female ini juga sebenarnya belum bisa dibilang adult gitu. Gue masih sekitar ukurannya tuh 13 14-an. Padahal gigas itu full size-nya bisa sampai di atas, setahu gue ya, bisa sampai 15 sampai 17. Nah, karena walaupun 13 14 sebenarnya kan udah bisa breeding ya teman-teman ya. Size-nya udah masuk gitu ya. Jadi sub adult pun sebenarnya udah bisa. Jadi gue tuh sebenarnya cuma nunggu si male-nya aja nih. Begitu male-nya mature, gue akan cemplungin ke sini. Gue akan kenalin ke sini gitu, dan gue berharap kalau dia bertelur pun si female-nya ya udah ini akan jadi rumah mereka untuk komunal gigas gitu. Agak ambisius gak sih? Mungkin agak ambisius setengah, tapi ya baik lagi ya, maksudnya gue masih haus untuk belajar dan coba ini itu sih sebenarnya gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang gue haramin gitu ya, kalau teman-teman ngikutin GoPlay gue gitu, salah satu yang gue haramin adalah cross breeding dalam tarantula. Tapi kalau model-model kayak komunal gini, gue mau cobain dia sampai bertelur gitu ya, dan akhirnya gue punya gigas komunal. Itu gue masih, itu it's my dream mas pokoknya gitu ya, not her. Oke, jadi semoga mailnya mature, dianya juga udah molting lagi, karena apa ya, ini makannya beran agak mudi gitu. Kadang dia bisa running 2 bulan tanpa makanan, padahal gue sodorin tiap Sabtu nggak dihajar, tapi kadang tiba-tiba mau hajar. Sekali hajar satu Jerman dihajar, gue kasih yang kedua dihajar lagi gitu. Jadi kayak suka mudi gitu ya, makannya ini juga mudi. Jadi ya gue nggak tahu, karena gigas itu gue agak susah mantau sebenarnya, karena dia benar-benar maunya ngumpet banget. Padahal itu bagus teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tarantula fosorial, dia nggak mau burrow, itu masalah buat gua gitu ya, sepengalaman gua itu masalah. Jadi kalau teman-teman punya tarantula burrower dan dia mau burrowing, dia mau bikin lobang, itu artinya dia nyaman di situ, dia udah adapt ya, dia udah merasa tempat yang teman-teman atau enclosure teman-teman setting itu udah sesuai. Oke, ambil contoh kayak ini, sekalian kita bahas burrower dikit gitu ya. Cuman sebelum lebih jauh, gue mau balikin ini dulu. Oke, ini jadi tadi lampunya udah nyala, gue mau balikin ininya, kabel. Oh iya, tadi gue bilang agak repot miara ikannya. Kenapa? Nih lo lihat, filter gantung kayak gini teman-teman ya. Ini kalau airnya tadi gue cabut, dia nggak langsung mompa teman-teman, dia mesti dipancing. Jadi itu kadang bikin gue esmosi gitu ya, karena andaikan karena kan air lama-lama berkurang ya teman-teman, airnya lama-lama berkurang. Jadi seringkali filter ini gagal nyedot kalau airnya udah terlalu jauh berkurangnya gitu. Jauh dalam artian anggaplah 1,5 cm sampai 2 cm berkurang, itu udah nggak mau nyedot. Dan kalau udah kayak gitu, jadi tuh kayak kipas filternya cuma bunyi kayak gitu ya, dan lama-lama itu bisa berakibat mesinnya panas, malah rusak. Jadi itulah kenapa gue bilang gara-gara gue bikin begini lebih ribet ngurus akuariumnya daripada terariumnya gitu ya. Gitulah suka dukanya, buat kalian tahu aja gitu. Jadi pengalamannya kayak gitu. Nah, oke, ini filter udah nyala, lampu udah nyala. Oke, sekarang berarti bisa gue balikin. Terus ini ada kabel di belakang. Nah ini tadi yang gue bilang buat si kipas. Jadi kalau gue colokin nih, denger nggak? Kipasnya nyala semua. Jadi kipas ini akan ngeblow udara ke dalam. Jadi ada pertukaran udara, karena kan di sini ada lubang. Nih, di depan sini lubang, belakang sini lubang, belakang yang paling bawah ini dia ngeblow gitu. Jadi sirkulasi udaranya bagus gitu, sehingga tadi gue bilang punya kasih. Dan ini tuh jadi berat banget guys. Oke ya, gue balikin lagi ya. Oke, sumpah berat banget. Mesti pelan-pelan guys ya. Ntar kalau ininya kejepit, dia punya stop kontak. Oke, ini biasa gue masukin ke sini. Nah gitu ya, jadi ini cuma ngasih gue celah buat ngebuka kayak gini ya. Terus gue mau maintain dikit bisa. Oke, dan betul ini adalah rumah Squidward gitu ya, kelihatan dari sini ya. Oke ya, aman. Nah kurang lebih kayak gitulah. Oke, baik lagi tadi ini 40 30, belakangnya 25, karena rak gua ini lebar ke belakangnya itu sekitar 28 29, jadi gue bikin 25. Oke, ada celah apa 30 ya, raknya 30 kalau salah. Oke, tadi gue mau cerita tentang burrower ya, burrower. Nah ini jadi kan tiga ini kan semuanya
bawah nih. Jadi gue kalau nyeting rak itu gue suka naruh semua blower di bawah gitu. Makanya kalau teman-teman lihat yang ini kan blower semua gitu ya, ini di bawah semua. Jadi rak bawah tuh blower, atasnya terestrial. Kalau nggak ada blower yang nggak muat ya gue taruh atasnya nggak apa-apa, cuman terus terestrial sampai paling atas, arboreal paling atas. Dan kalau ada arboreal nggak muat ya gue taruh juga di tengah ini gitu. Ini arboreal. Nah, lihat nggak tuh ya, atas itu arboreal semua, sampai ke rak-rak ambalan yang atas juga itu arboreal. Oke, nah gue tadi mau bicara tentang burrower. Jadi gue ambil contoh ya, ini gue punya Formingochilus arboricola. Oke, untuk beberapa orang, beberapa keeper, mereka mungkin akan bilang ini arboreal ya, ini tarantula pohon. Buat gue enggak ya, buat gue yang tarantula murni arboreal itu hanyalah Avicularia caribena gitu ya, Ibipora gitu ya, kayak gitu-gitu, sama Typhoclenia celadonia gitu ya. Sedangkan modelan kayak Formingochilus, modelan kayak Pupiloteria, bahkan Heteroscodra, Stromatopelma, itu buat gue adalah tarantula pohon yang hidupnya bukan di ketinggian. Hidupnya di pohon tapi bukan di ketinggian. Siropagopus juga misalnya hati-hati gitu. Itu baik lagi nih, tadi kan contohnya gue pakai Formingochilus. Ini gue ada arboricola, ada carpenteri satu lagi, dan dua-duanya gue setup fosorial atau grower. Kenapa? Karena mereka hidup di pohon tapi bukan di ketinggian, teman-teman. Mereka hidup itu kayak di batang-batang pohon mati atau di deket-deket tunggul kayak akar gitu loh, akar yang keluar dari tanah, tunggul pohon gitu ya, tunggulnya. Jadi kayak gitu, mereka tuh temu di habitat aslinya tuh tinggalnya di kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh kayak, gue nggak bisa bilang itu arboreal ya, malah gue bilang dia cenderung fosorial sebenarnya gitu ya. Oke, monggo kalau ada nggak setuju nggak apa-apa lo ya, gue nggak bilang harus setuju dengan apa yang gue katakan gitu ya. Teman-teman bisa do your own research gitu ya, cari sendiri, baca-baca sendiri gimana. Nah, gue mau cerita tadi arboricola. Salah satu bukti bahwa dia nyaman tadi kan gue bilang adalah dia mau burrow gitu ya, dia mau burrow, dan ini udah terbukti nih. Gue setting burrow dan dia, gue putar dulu, aduh ini agak berat soalnya, dan dia udah burrow sih, lubang burrownya, dan dia burrow sampai ke belakang sini gitu ya. Oke, itu salah satu bukti bahwa misalnya oh ini tarantula gue udah oke, udah nyaman. Yang kedua, dia berhasil molting gitu. Jadi salah satu buktinya adalah moltingnya. Nah, lu lihat nih kulit moltingnya cukup gede ya, karena memang tarantula si arboricola ini udah gede, udah di atas 15. Jadi jangan heran kalau kulit moltingnya agak gede gitu ya. Oke, yang kedua, yang tadi gue cerita, carpenteri, Formingochilus carpenteri, ini juga sama. Ada yang bilang ini tarantula pohon, dan gue kurang sependapat sih jujur aja. Jadi ini gue setting dia jadi burrower men, sih sama. Ini kenapa semuanya di sini lubang burrownya, karena gue udah bikin primate burrow teman-teman gitu ya. Primate kan gue selalu bilang, gue selalu cerita kalau gue setup enclosure itu untuk yang burrower, gue kasih primate burrow. Gue pakai botol kecil kayak model apa ya, kayak model gue sih pakainya botol bekas liquid vape gitu ya, 60 ml. Itu kan gedenya cuman kayak lingkar jempol kita, lebih gede dikit gitu ya. Nah, gue pakai itu. Jadi gue tancepin, terus gue pampetin tanahnya di sekitar si botol vape itu ya, botol liquid, terus gue cabut botol liquid, jadi udah langsung kebentuk bulatannya gitu kan. Nah, jadi itu cara gue bikin primate burrow. Dan ini si carpenteri awal-awalnya juga sama, dia butuh waktu gitu ya, takes time buat dia settle, buat dia nyaman, buat dia adapt di tempat barunya. Terus karena gue udah kasih primate burrow, jadi dia udah ngenalin bahwa ada lubang yang tempat dimana dia bisa hide, dia bisa sembunyi gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi dia mulai masuk, terus akhirnya dia mulai tutup pintu primate burrow yang awalnya gue bikin kan. Jadi kan gue bikin primate burrow itu kan masuk dari atas gitu ya, ini kan kayak lubangnya gitu, kayak lubang itu dia masuk dari atas, terus di bawahnya itu gue ada tembusan, selalu gue bikin kayak gitu. Nah, itu tembusan itu dia udah tutup, dia malah gali lebih ke belakang yang tanahnya lebih banyak gitu. Jadi baik arboricola, carpenteri, ini gue settingnya kalau di gua adalah burrow gitu. Cuman kalau burrow gini sebenarnya plus minus ya teman-teman. Maksud gue gini, gue ada makulata yang masih gue setting secara arbo. Maksud gue settingan arbo adalah bahwa tanahnya dikit, tapi gue kasih batang kayu kopi, dan disitu gue mampetin tanah tuh di dalam hollow-nya atau rongganya gitu. Jadi rongganya gue papatin tanah, dan akhirnya bener aja dia gali ke rongga itu. Jadi rongganya digali sampai bersih teman-teman, sampai istilahnya bottom dari rongganya itu, yaitu bottomnya si akrilik ini, itu sampai ke situ gitu. Jadi dan hollow-nya itu dipenuhin sama webbingnya dia dan tanah-tanah gitu. Jadi hampir bukannya bersih gimana, intinya tanah ini di bawah tuh dikerok abis, tapi dia bikin hollow-nya kayak gitu, dan dia akan cenderung tetap ngumpet di bawah itu. Makanya gue bilang arboreal tuh nggak ada yang truly arboreal sih sebenarnya, kecuali yang tadi gue cerita tuh, caribena, avicularia gitu ya, ibipora, Typhoclenia gitu. Jadi paling 4 genus itu aja yang bener-bener arboreal gitu. Cara ngeceknya gampang. Kalau lu
miara afik gitu ya, lu miara caribena, lu lihat deh, pernah nggak sih mereka sampai burrow gitu? Karena sejatinya itu mereka benar-benar bikin webnya aja di atas banget gitu. Jadi selalu tuh kalau gue miara afik dan caribena gue di sini semuanya penuh webnya tuh di atas gitu, di bawah malah bersih dari web, karena mereka memang ya tadi gue bilang mereka lah true arboreal seharusnya gitu. Sedangkan kayak Singapura Blue segala macam tuh rata-rata gue kasih rongga kayu pasti bikin rongga, dan dia akan ngegali di dalam rongganya itu, digali tanahnya gitu ya. Oke, sekali lagi nggak harus setuju guys ya. Kalian feel free to disagree pokoknya gitu ya, dan do your own research, karena memang harusnya kita sebagai kiper gitu ya, jangan cuma dapet feeding dari satu sumber dan lo orang percaya buta. Harusnya nggak kayak gitu guys. Jadi kita harusnya riset sendiri gitu kalau bisa, cari tahu sendiri atau ya coba-coba gitu. Jadi gue nggak menampik bahwa gue tahu pengetahuan ini dari gue googling segala macam, ya itu balik lagi dari omongan orang. Tapi kan yang akan memvalidasi omongan itu kan kita sendiri gitu ya. Maksudnya omongan orang itu yang memvalidasi lah kita sendiri. Bener nggak sih kalau caranya yang ini orang pakai kayak gini, di gue kayak gitu nggak? Gitu kan? Ya jadi hobi tarantula masih berkembang, masih akan banyak research ataupun temuan-temuan baru gitu yang terkait sama tarantula. Jadi kita nggak berhenti di satu bacaan aja, karena jujur aja kayak care sheet aja masih banyak yang simpang siur gitu ya. Masih, kalau gue pernah bahas ini di topik sebelumnya tentang dosa tarantula keeper. Salah satunya adalah naruh spons di water dish. Ya, kalau ada yang mau cek di YouTube gue masukin YouTube juga. Itu pun sama gitu ya. Dulu kita tarantula keeper taunya tuh, oh lu harus taruh spons di water dish. Ternyata sponsnya itu malah jadi sarang kuman. Berkembang biaknya kuman di spons itu gitu. Jadi sekarang malah berubah lagi kan. Oke, jangan pernah taruh spons di water dish. Air aja, pokoknya air bersih. Kan kayak gitu, itu contoh-contohnya. Atau misalnya nih, ini masih lazim terjadi nih ya, tentang avicularia. Caribena gitu ya, pokoknya Caribena avicularia ya. Gue sebutnya avicularia aja. Jadi Caribena itu kan pecahan dari avicularia kan. Dia kayak dulunya Brachypelma satu genus, tiba-tiba terpecah, ada Brachypelma, ada Trilocatl. Nah, avicularia juga kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya di avicularia gitu, ada yang lu kalau Mas baca itu apa ya, kayak literasi yang zaman-zaman beberapa tahun lalu gitu, mereka masih bilang bahwa ini butuh high humidity. Bahkan ada orang yang sampai di bawah enclosure-nya itu ada airnya. Jadi literally full of water gitu. Jadi kayak lu bayangin gini ya. Ini enclosure si Afik itu kagak dikasih kokopit men. Dia cuma kasih kayu, ranting-ranting kan buat anchor dari webbingnya si avicularia gitu ya. Terus bawahnya tuh dikasih pit moss dan itu dibanjirin. Bayang nggak sampai kayak gitu ya. Jadi ya nggak salah juga, bukan nggak salah, misalnya pada masa itu kan karena memang kita semua masih mencari tahu apa yang terbaik, cara terbaik untuk keep avicularia kan gitu. Jadi dulu cara itu pernah ada yang pakai kayak gitu. Jadi ternyata yang disukain atau yang istilah cocok dengan avicularia itu ternyata bukan humidity, tapi lebih pada airflow yang lancar gitu. Jadi airflow-nya tuh harus cross gitu ya, harus cross airflow gitu, cross ventilation gitu ya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi itulah hobi tarantula kita masih banyak berkembang. Tadi hari ini gue udah bahas tentang bioactive enclosure buat Hysterocrates gigas, lengkap dengan segala apa ya, utility-nya lah gitu ya, filter, lampu sampai fan gitu, dimana itu ternyata lebih merepotkan dan lebih effort ternyata untuk akuariumnya daripada untuk tarantulanya. Tarantulanya mah slow aja gitu ya. Harusnya lu kasih apa, air cup gitu juga udah cukup gitu ya. Itulah, kita learning by doing. Oke. Jadi gue ingat dulu gue sempat posting di Instagram juga gitu ya. Jauh banget pokoknya, postingan kayak masih awal-awal gitu loh, masih postingan awal-awal. Itu gue sempat pakai gelas aqua ya, gelas air mineral gitu. Terus itu gelasnya gua kubur pakai tanah. Jadi seolah-olah kayak sumur gitu loh guys. Ya atasnya kan itu gelas aqua ada bibirnya kan. Nah, bibirnya itu bawahnya tuh langsung tanah gitu. Jadi tingginya si kokopit itu adalah setinggi si gelas aqua tadi gitu ya. Nah, itu gelasnya gua kasih bebatuan, batu-batu yang agak tebal gitu, cuma satu. Nah, perlu diingat gigas ini bukan berenang ya guys, tapi dia lebih tepatnya adalah nyelam sambil pegangan. Jadi kakinya dia tetap harus napak gitu, kayak dia lagi ngerayap gitu. Jadi gigas ini bukan, makanya gue bilang dia bukan tarantula yang berenang sebenarnya, dia lebih kayak orang yang lagi diving gitu ya. Jadi dia nyelam tapi dia harus grab into something gitu ya. Jadi entah itu ranting, entah itu babatuan tadi yang gue bilang. Makanya lu kalau lihat kenapa gue ada akar rasamala tadi kan di dalam itu, ya sebenarnya itu tujuannya untuk si gigasnya itu nyengkram di situ gitu. Kalau lu lihat foto-foto di Instagram gue pun sama, gigasnya selalu dalam kondisi nyengkram. Jadi dia jalan di dalam air gitu lebih tepatnya. Kayak gitu. Nah, gue pernah balik lagi dulu, gue pernah pakai aqua gelas kayak gitu yang murah-murah ya, misalnya ya bahan murah-murah aja gitu kan. Aqua gelas itu terus gue kasih juluran daun-daun plastik sama batu, terus tanahnya itu gue bikin setebel atau setinggi dari gelas aqua itu tadi, jadi sampai bibirnya gitu, di modelnya kayak sumur gue bilang. Nah, itu pun bisa gitu ya, bukan berarti lu harus mewah ini, enggak kok. Gue cuma nunjukin ini effort gue yang agak
agak dibikin rempong sendiri sama guanya gitu ya. Kalau teman-teman mau yang istilahnya enggak le, gue nggak mau kasih budget segitu, gue mau yang penting ada gitu ya, murah dan it works gitu ya. Nah boleh ikutin cara gue dulu, gue pakai gelas aqua gitu. Terus gue sempet bikin lebih dalam lagi, gue pakai botol minum bekas. Jadi botol minum itu Tupperware gitu, yang bukan Tupperware, misalnya model-model tumbler bukan Tupperware, tumbler yang tutupnya udah hilang, ada yang sealnya udah pecah gitu ya, sehingga anggaplah itu botol nggak ada tutupnya gitu ya. Nah itu tumbler itu gua kubur dalam tanah. Nah kokop itu gue tinggiin setinggi tumbler itu, bayangin, tinggal sisa bibirnya doang. Terus bibir tumblernya itu gua pakai lem tembak, gua hiasin bebatuan, jadi persis kayak kolam gitu ya, kayak kolam kecil itu tapi itu dalam. Nah itu pun bisa gitu, gigas gue tetap nyelam ke situ selama ada sesuatu yang untuk dia pegang gitu ya. Jadi kayak batu, sulur-sulur, ranting-ranting plastik atau fake gitu, itu oke, bisa gitu. Jadi itu adalah setup tarantula gigas yang boleh dikatakan murah meriah gitu ya, yang istilahnya murah tapi hasilnya juga tetap oke kok. Oke, kayak gitu. Dan sering kali gue luberin. Balik lagi, gigas itu bukan tarantula yang kayak kucing takut air gitu, misalnya. Enggak, ini lu luberin aja, jangan sampai becek juga ya, tapi misalnya luberin nggak apa-apa gitu ya, masih oke. Baik, gue cek lagi waktu, ternyata oke. Gue rasa itu dulu teman-teman bahasan gue tentang update gue tentang enclosure-nya Hysterocrates gigas, dan kita akan ketemu lagi di GoPlay gue selanjutnya next weekend. So semuanya gue doain teman-teman semuanya tetap sehat ya, terapkan prokes ya, jangan kendor-kendor, masker jangan lepas-lepas please. Ini COVID mulai menggila lagi ya. Itu aja sekian dari gue, Leo Morrison sign out, bye bye.